Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Kali ini Umi bakalan sampaikan setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk bertani aglonema kecil-kecilan di rumah yang santuy dan bikin happy. Apa itu? Yuk tonton sampai selesai. Yang pertama, sebelum kalian memulai bertani aglonema ya, sediakan dulu tempat ya teman-teman ya. Sediakan tempat aglonema itu untuk hidup nyaman dan dia hidup sempurna gitu ya. Di samping itu siapkan juga, tentukan pot-potnya, raknya misalnya ya. Dan ini misalnya ini ada rak yang modelnya tuh seperti tangga, karena memang di tempat Umi ini ukuran lahannya tuh cukup sempit ya, cuma 2,5 kali 4 meter. Jadi modelan tangga seperti ini cukup efektif ya, membuat aglonema bisa tersusun rapi dan juga tidak membawa atau mengambil tempat yang cukup banyak ya. Dan untuk bertingkat seperti ini sejajar tidak direkomendasikan, karena takutnya saat penyiraman itu kan airnya jatuh ke bawah. Cuma karena ini baby ya dikondisikan. Dan di bagian ini adalah cuma bagian aroid yang murah-murah, dan di bawahnya itu adalah aglo-aglo yang pada bermasalah gitu, sakit dan sebagainya. Dan ini adalah yang potong pucuk, yang baru repotting. Nah, bagian sini nih biasanya Umi letakkan ya, karena tidak bisa digabung dengan yang lain. Dan bagian ini yang romosan-romosan yang tahan banting teman-teman. Jadi ini tuh yang kena full hujan. Dan yang kedua adalah siapkan media tanam yang cocok ya. Jadi Umi berkesimpulan bahwa media tanam itu semuanya bagus ya. Tapi yang beredaran di pasaran itu bagus, tapi coba perhatikan dengan kondisi di tempat kita yang cocok itu seperti apa. Misalnya ya harus poros ya, kelembabannya terjaga juga gitu ya. Sesuaikan dengan cuaca di tempat kita juga untuk tingkat keporosannya, penguapannya dan sebagainya. Kalau Umi sih pakai Smart Metan. Yang ketiga adalah tentukan aglonema yang akan kita rawat berkali-kali. Umi selalu ingatkan untuk teman-teman, untuk memulai aglonema belilah aglonema yang sehat ya, karena percuma teman-teman cari berburu aglonema yang murah-murah tapi sakit ya. Karena kita yang namanya expert pun, siapapun itu expert pun, itu guru-guru kita, kalau menangani aglonema yang sakit ya percuma gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perawatan rutin. Nah, di sini di poin 4 ini aku biasanya bagi menjadi pemupukan dan pencegahan hama terhadap penyakit dan penyiraman. Dan untuk pupuk aku menggunakan organik, tentunya ada Grow Booster Organic Vibe dari Planteria, atau Trend Booster dan Trend Booster Plus dari Trend Tanaman Hias. Nah, dua pupuk ini merupakan pupuk andalan aku ya. Tidak untuk dicampur, boleh bergantian atau boleh salah satunya aja. Dan untuk pencegahan hama dan penyakit juga aku menggunakan dua bergantian atau boleh salah satu aja. Yang pertama Trend Biopestisida dari Trend Tanaman Hias, yang kedua adalah King Inagreen dari Planteria. Sama-sama fungsinya dan sama-sama organik juga, jadi tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Terus plusnya aku menggunakan pupuk generatif untuk prospek di fase generatif tentunya ya, untuk yang mau tumbuh anakan, pecanakan dan bonggolan. Plusnya lagi ini adalah pakai ekoenzim. Kalau ini opsional ya, cuma aku lebih suka pakai dia supaya lebih menyerap aja nutrisi ke tanamannya. Dan perawatan berikutnya yaitu siram kocor ya. Siram kocor ini berfungsi untuk mencuci media supaya medianya tuh bersih dari butiran-butiran halus dan residu-residu, dan juga untuk menetralkan pH di dalam media, dan untuk sirkulasi air yang ada di media biar aglonya
itu terus sehat dan seger. Berikutnya juga kita lakukan misting. Misting ini juga sama aja fungsinya ya, supaya memberikan air. Kalau misting itu fokusnya itu sih sebenarnya ke seluruh permukaan aglonema, dedaunannya, batangnya ya, dan permukaan medianya. Di samping untuk memberikan air dan kelembaban kepada aglonemanya, misting ini juga bisa mencegah hama-hama nakal hinggap di dedaunan loh. Jadi kalau aku pribadi melakukan misting ini mau malam hari ya, setiap hari aku lakukan. Dan untuk mencegah dehidrasi juga di udara yang panas. Nah, karena hari ini merupakan jadwal pemupukan, sekalian aku contohin ke kalian. Aku mau menggunakan Trend Booster dan Trend Booster Plus ini ya. Aku udah siapin air di dalam galon ini sekitar 3 liter ya. Jadi 3 tutup botol untuk Trend boosternya. Satu tutup botol itu 5 mili ya. Jadi nanti 5 mili Trend Booster dan 5 mili Trend Booster Plus dalam 1 liter air ya. Begitu dosisnya sesuai yang ada sih di kemasan. Kalau aku cek ppm-nya ya, pernah iseng gitu ya, cek ppm-nya dengan dosis yang tertera, itu benar-benar sudah mencukupi ya, sekitar 400 sampai 500 ppm, dan itu sudah mencukupi untuk makanan aglonemanya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ya, dalam perawatan aglonema itu untuk produk-produk cuma 2 teman-temannya. Yang pertama adalah pupuk, yang kedua adalah pencegahan hama dan penyakit. Dan ini ya, pemberatnya udah Umi masukin dan langsung disiramin aja ke tanaman. Kalau kalian bingung ya, kan ribet ya kalau disiram ke tanaman, disiramin satu-satu itu bisa pegel pinggang. Dan ini cara Umi, jadi disemprotin aja gitu ke medianya seperti ini, jadi tidak terlalu capek kitanya. Dan ini merupakan makanan ya teman-teman ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pupuk itu merupakan makanan untuk aglo ya. Apa sih makanan aglo? Yaitu unsur hara, makro, mikro. Unsur hara itu merupakan makanan aglo, ditambah dengan vitamin-vitamin, ditambah dengan suplemen-suplemennya. Nah itu bagus banget untuk makanan aglo ya. Dan yang kedua lagi ya, makanan aglo ini kalau Umi sarankan merupakan bahan-bahan organik, jadi cepat diserap oleh tanamannya. Kebetulan Trend Booster dan Trend Booster Plus ini merupakan pupuk yang fase rilis ya, langsung diserap oleh tumbuhan itu gitu. Dan dia gak cuma ada unsur hara, makro, mikronya, juga udah ada B1 organiknya, udah ada hormon pertumbuhannya, dan udah ada tentunya mikroba yang baik ya, untuk membantu perakaran tanaman. Jadi teman-teman kalau mau tanya aku harus beli obat-obatan apa, ya cuma itu aja sih sebenarnya. Berikutnya yaitu cegahlah aglonema kita dari hama dan penyakitnya. Salah satu caranya dengan rutin penyemprotan pestisida ya, seperti ini misalnya, dan membuang dedaunan yang sudah menguning. By the way, ini ala-ala Umi ya, dan ini yang Umi terapkan di Secret Garden of Umi. Kalau kalian merasa beda dengan misalnya informasi dari luar sana, boleh dipertimbangkan juga. Tidak mutlak harus sama dengan yang Umi lakukan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.